Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas qudroh dan irodahnya hari ini kita bisa bermuajahah dalam acara iftar jama'i buka bersama keluarga besar YWKA. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi perantara turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ikhwatu iman, ayah bunda yang Allah muliakan, to the point aja karena ini kultum ya Pak, mah bukan tausiah. Kalau tausiah mah panjang lebar dan kiai ngomong ajengan gitu kan. Walaupun saya mirip-mirip Mama Ajengan ya. Hari ini kultum kuliah 7 menit ya. Kita coba bahas tentang masalah taubat ya Pak ya. Taubatan nasuha. Ada salah satu pepatah Arab yang mengatakan al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Pepatah yang tentunya benar sekali ya, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, bahwa kita manusia gak akan pernah luput dari yang namanya salah, atau kita sebut dengan istilah dosa atau maksiat. Jangankan kita ya Pak, Bu, Ayah Bunda, Nabi saja pernah berbuat salah. Andai kata Nabi Adam gak berbuat salah, mungkin gak ada kita di sini ya. Dulu kenapa dihukum Nabi Adam? Melanggar. Allah larang memakan buah khuli, tapi atas bujukan setan akhirnya terjadilah pelanggaran, diusirlah dari surga. Jadilah punya anak keturunan sampai ke kita ini. Itu Nabi ya. Bahkan Nabi Muhammad juga pernah Pak. Ketika suatu saat beliau sedang berdiplomasi ya, untuk orang sudah ngolo orang-orang kafir Quraisy untuk masuk Islam, pembesar-pembesarnya. Bicara Nabi dengan serius kepada mereka. Tiba-tiba datang sahabatnya yang bernama Ibnu Umi Maktum. Beliau seorang yang tidak bisa melihat tunanetra ya. Tapi ketika datang dengan maksud ingin belajar ke Nabi, minta ilmu tentang agama Islam, Nabi kagok pengentennya, dibiarkan saja. Nabi fokus kepada orang-orang besar, orang-orang yang kafir Quraisy yang dianggap punya pengaruh, diharapkan keislamannya, diabaikan. Nah dari sinilah turun ayat yang langsung menegur Nabi. Ya, surat Abasa wa Tawalla dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa secara basyariah kemanusiaan Nabi juga berbuat salah, apalagi kita. Gitu ya. Kalau kita mau jujur bermuhasabah dalam sehari saja, dosa apa saja yang kita lakukan sangat banyak sekali. Dosa kepada Allah atau dosa kepada sesama kita. Misalkan dosa kepada Allah, kita sering lalai mengerjakan kewajiban beribadah kepada Allah. Ya, kita semua ya kadang-kadang sedang bekerja, fokus, target, ingin mengejar target, sampai ya adaan berkumandang pun kita lempeng saja, dilalaikan begitu saja. Itu sering kita alami. Kemudian kita sering dengan sengaja melakukan apa yang Allah larang. Ya, tong jauh-jauh seperti barusan saja saya sama Ayah Iqbal. Kata Ayah Iqbal, Ustaz, rumahnya di tempat kumaha atau di tempat kumaha? Ya bagaimana lagi? Enak lamun ya masuk ke mall seperti ini, pemandangan yang tanda kutip ya, melihat perempuan yang rada aneh ya Iqbal, itu sudah biasa kan? Enak mun tunggul terus kumaha? Bisa nubruk. Ayeuna tangah ya resikonya melihat yang begitu. Emang dosa gitu? Dosa, namun diperhatikan.
Namun ngelihat biasa, ya itu tergantung hati kita. Ya, kalau melihat kemudian tertarik dan terpikirkan terbayang-bayang dibawa kayak dihayakeun, itu dosa namanya ya. Tuh kan untuk karasa kakara bieu. Mun dihitung ti segisuk dosa orang sakumaha, eta sapoe. Ya, itu yang kecil-kecil belum yang besar, Pak. Ustaz da abdi mah can pernah zina, emang zina hukum besar. Ustaz abdi mah can pernah maehan, emang membunuh saja yang besar. Pak, berputus asa dari rahmat Allah juga termasuk dosa besar. Mungkin sering kita alami. Suatu saat dalam kondisi berat, ya kita misalkan lagi diuji sama Allah, kondisinya sangat berat, kemudian kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin berdoa, terus berdoa, tapi Allah belum memberikan hasilnya, muncul dalam hati, kieu mah geus eureungnya Abah teh. Nah, ini sudah masuk dosa besar. Ketika kita mulai berputus asa dari rahmat Allah, itu sudah termasuk dosa besar. Jadi kalau kita mau muhasabah, sangat sulit menghitung berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Dina sapoe kita hitung dari umur Bali 12 tahun ya sampai hari ini berapa hari? Ya, sangat banyak kan? Itu misalnya dosa orang naon wae, coba apa itu? Kalau kita berpikir ke sana, kayaknya kita teh pesimis bakal ka surga. Ya, karena kalau kita lihat orang-orang yang soleh, mereka itu sangat hati-hati dalam perbuatan. Dosa sedikit pun sangat dihindari. Nah kita santai ya biasa ya, padahal dosa numpuk. Ya. Kemudian pertanyaannya, kenapa kok manusia bisa berbuat dosa? Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka Allah ilhamkan kepada manusia sifat fujur dan sifat takwanya. Artinya apa? Setiap manusia punya potensi fujur. Apa fujur? Berbuat jahat. Dan punya potensi takwa. Saya dan rekan-rekan semua punya potensi jahat dan punya potensi baik. Tinggal pertanyaannya mana yang akan unggul dan menang. Ingat, potensi jahat itu akan dimanfaatkan oleh setan. Setan pernah dalam Al-Quran ya, dalam ayat yang lain pernah menantang begini sama Allah. Kata setan, "Ya Allah, sebab engkau sudah menganggap saya tersesat, maka saya akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu." Kata setan, "Saya akan datangi manusia dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari samping kanan dan kiri, agar mereka tidak ada yang mau taat sama engkau ya Allah." Artinya apa? Setan gak akan berhenti sampai kapanpun untuk selalu mempengaruhi kita agar kita berbuat dosa. Ya contoh ya, dalam keseharian mungkin kita pernah pernah terbersih untuk berbuat dosa. Kersorangan hadapan komputer ya nya, terutama nubujang misalnya. Terbersih nggak kira-kira untuk membuka tayangan yang tidak halal? Pernah lah. Ya, apalagi ya yang namanya belum nikah kan. Tapi posisi sebagai laki-laki normal ya, punya dorongan syahwat. Coba, lamun sok sauntara kumaha? Kesorangan pasti ingin terbersih dalam hati untuk membuka tayangan-tayangan supaya memuaskan hasratnya, ya. Tapi kalau pengaruh setannya bisa dikalahkan, insya Allah itu tidak akan terjadi. Nah tadi setan datang dari depan. Di depan itu apa? Setan akan membuat kita ragu untuk urusan-urusan akhirat. Kalau setan datang dari depan nih ke kita akan dibuat ragu tentang urusan akhirat. Kita akan berpikir tentang akhirat, misalkan aya Allah itu bener aya artinya. Kurang adoa unggal poe teh diijabah. Nah hanya nu balager tapi hirup mah susah, tapi nu jarahat teh adeuna. Tuh, Allah teh aya teh. Allah teh adil teh nya. Kita akan bertanya seperti itu godaan setan dari depan enggak terasa ya. Terus kita akan berpikir, ari geus maot urang teh bener gitu aya alam kubur atau selesai begitu saja. Neraka teh aya teh nya, surga teh aya teh. Terus seperti itu. Itu keraguan datang dari setan dari arah depan. Kemudian selanjutnya dari arah belakang, setan akan membuat kita hubbud dunya wa karahatul maut. Setan akan membuat kita mencintai dunia berlebihan dan takut mati. Ya, segala upaya keseharian kita, aktivitas kita arahnya untuk keuntungan dunia, itu di pikiran akhirat. Itu setan dari belakang. Kemudian dari samping kanan, setan akan menghalangi kita berbuat baik, dan dari arah kiri, setan akan menghiasi kejahatan untuk kita lakukan. Selanjutnya kemudian, nah jadi kalau berbuat dosa itu sudah fitrahnya
Ya wajar kan manusia, sebab tadi jelas alasannya. Pertanyaannya, kumaha tuh supaya orang lepas dengan dosa dan nuka surga mual aya. Tidak akan ada yang masuk surga kecuali sudah bersih dari dosa. Artinya kalau dosa nggak sempat kita bersihkan sekarang, wayahna dibersihkan di ditu kunaon siksa di neraka. Nah supaya pengalaman dibersihan di ditu kurang bersihan ayeuna kumaha carana ku taubat, dengan cara bertaubat. Taubat itu artinya kita kembali kepada Allah setelah kita berbuat maksiat. Nah, untuk bertobat ini ada beberapa syarat ya Bu. Pak, yang pertama kita bertobat kepada Allah itu harus dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Kita bertobat bukan karena malu, bukan karena ingin dipuji, bukan karena sakit dan lain sebagainya, tapi kita bertobat murni lillahi ta'ala, sadar bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Kalau bukan niat dari lillahi ta'ala, maka taubatnya tidak akan diterima. Kemudian yang kedua, kita berhenti dari perbuatan dosa itu. Kalau seandainya kita terbiasa berbuat dosa, melihat hal-hal yang diharamkan Allah, sok diayeuna eureum. Ya, kita sadar takut dosa dan berhenti, sesali. Dan yang terakhir syaratnya adalah tidak mengulanginya lagi. Hadirin ikhwati iman, ini momentum Ramadan. Orang menyebutnya, ya para ulama, para kiai menyebutnya ini bulan ampunan. Ini momentum buat kita untuk bertaubat kepada Allah. Terus kita bertaubat setiap hari. Mudah-mudahan dosa yang menumpuk yang pernah kita lakukan, dengan bertaubat di bulan suci ini, taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Syawal kita meninggal, insya Allah kalau sudah bersih kita akan bahagia kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita mampu menjadi benar-benar orang yang bertaubat dan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atas 4 menit. Atas. Mungkin itu saja Gautum. Wah, lebih Gautum bukannya. Apa namanya? Lebih 7 menit. Mudah-mudahan walaupun agak singkat ya, bisa menjadi apa ya, pengingat kita semua agar kita malam hari ini berusaha menjadi pribadi yang meninggalkan kejahatan, meninggalkan maksiat, dan berusaha untuk senantiasa berbuat kebaikan. Amin. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.